Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di mata pelajaran geografi ya. Sebelum kita masuk ke mata pelajaran geografi atau ke materi yang akan kita pelajari hari ini, ada lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, barangkali Mas Surya. Terima kasih. Amin. Oke, ada yang masih ingat nggak terkait materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari terkait pengertian cuaca dan iklim serta unsur-unsurnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan mengulas lebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada apa aja? Ada 6. Ya, yang pertama ada suhu, betul. Kemudian yang kedua ada apa? Ada tekanan udara, benar sekali. Yang ketiga kemudian ada angin. Terus yang keempat ada kelembapan udara. Yang kelima hujan, dan yang terakhir ada awan. Nah, betul sekali ada 6. Nah, untuk pertemuan sebelumnya itu kita telah mempelajari unsur-unsur cuaca, ada suhu udara dan tekanan udara. Nah, berhubung waktunya tidak cukup, maka dari itu kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari apa sih itu angin dan jenis-jenis angin itu apa aja. Ya, untuk teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materinya, di rumah sudah mengulas terlebih dahulu apa belum nih terkait materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Oh, belum. Mungkin kalau belum, ya. Untuk sekarang kita mempelajari apa itu angin. Ada yang tahu apa itu angin? Ya, betul sekali. Bahasa angin adalah udara yang bergerak dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, angin tuh bergerak nggak cuma kayak bergerak gitu aja sesuka hati dia, tapi angin tuh bergerak ada faktornya. Ada sebabnya kenapa angin bergerak. Angin bergerak itu dari mana dan kemana? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Udah pada belajar dulu kan pasti di rumah. Angin itu bergerak dari tekanan maksimum atau tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah atau tekanan minimum. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis angin, di sini saya punya gambar-gambar. Ya. Sebelum sini nanti akan saya tanyakan ke kalian, kira-kira paham nggak sih maksud ini gambarnya angin apa gitu. Sebelumnya tak kasih tahu dulu. Untuk nama-nama jenis angin itu intinya semua nama itu berasal dari mana itu anginnya berasal gitu. Misalkan angin darat itu berarti anginnya dari darat. Angin yang lain-lain itu berarti nama angin itu dari nama asal angin tersebut berhembus. Kayak gitu ya. Nah, ini yang pertama, ada jenis angin yang pertama nih. Ada jenis angin yang pertama. Ini angin apa? Ada yang tahu nggak? Ini anginnya berhembus dari mana? Ya, ini anginnya berhembus dari sebelah barat. Berarti ini namanya angin monsun barat. Angin monsun barat ini kalau di Indonesia menyebabkan musim apa? Ada yang tahu? Ya, pada cerdas-cerdas kan, bener-bener. Angin monsun barat ini angin yang menyebabkan musim penghujan. Normalnya biasanya itu dari bulan Oktober sampai bulan April, tapi untuk akhir-akhir ini karena perubahan cuaca, perubahan iklim yang tidak menentu, kadang-kadang bulan Desember masih hujan gitu kan. Sebenarnya perlu kita pikirkan juga kenapa. Kayak gitu ya. Untuk selanjutnya ini ada, bentar ini lepas aja. Ini yang kedua ada lawannya dari tadi. Berarti yang tadi angin monsun barat, yang ini angin monsun timur. Nah, angin monsun timur ini membawa musim apa berarti? Satu laginya Indonesia musim kemarau atau musim panas. Nah, di situ yang tadi itu Oktober April, berarti kalau misalkan angin monsun timur itu dari April sampai Oktober. Gitu. Selanjutnya ada angin apa nih? Ada yang tahu angin apa?
Ini itu angin darat. Kenapa angin darat? Soalnya ini angin berasal dari darat. Lihat sendiri pohonnya daun-daunnya ke bawah angin ke sini kan, ke laut kan, berarti anginnya dari laut. Perahunya itu layarnya ke laut kan, berarti ini anginnya dari darat, berarti angin darat. Nah, untuk angin darat ini biasanya itu dimanfaatkan sebagai alat transportasinya nelayan tradisional zaman dulu itu kalau misal melaut berangkatnya pas menggunakan angin darat kayak gitu. Nah, angin darat ini salah satu ciri-cirinya atau angin darat ini kapan adanya itu kapan? Kalau misal dari gambar ini. Ya betul. Angin darat ini biasanya atau ya emang angin darat ini yang malam hari gitu adanya. Kenapa di sini ada indikator atau gambar bulan di sini yaitu menunjukkan bahwa angin ini terjadi pada malam hari. Oke, next. Selanjutnya ini berarti angin apa? Kalau misalkan tadi angin darat? Nah, betul. Ini angin laut. Kenapa angin laut? Kita bisa lihat di sini pohonnya madepnya ke darat karena ke bawah angin dari laut. Inilah layar perahunya madepnya ke darat karena ke bawah angin dari laut juga. Nah, untuk angin laut ini biasanya dimanfaatkan untuk nelayan yang tadi pagi atau tadi malam pergi melaut pakai angin darat. Nah, mereka pulang ke daratnya lagi, ke rumahnya lagi itu memanfaatkan angin laut. Nah, angin laut ini siang hari, berarti nelayan itu berangkatnya malam, pulangnya siang. Kalau ini angin apa? Ini bisa diperhatikan ya. Ini ada gunung dan ada arah gerak angin itu dari bawah. Berarti ini bisa disebut juga dengan angin lembah. Angin lembah ini angin yang berasal dari lembah gunung dibawa ke puncak gunung. Angin lembah ini terjadi pada siang hari. Kemudian setelah angin lembah kebalikan yang tadi. Kalau tadi dari lembah, sekarang dari puncak gunung namanya angin gunung. Angin gunung ini yang angin dibawa dari puncak gunung ke lembah. Biasanya terjadi pada malam hari. Kalau semisal kalian biasa naik gunung atau semisal kalian main ke kaki gunung gitu, kalau semisal mainnya siang itu kerasa banget anginnya datangnya dari bawah. Kalau semisal kalian mainnya malam, ya kerasa anginnya datangnya dari atas. Kayak gitu sih sebenarnya. Coba kalian nanti cobain deh kalau semisal naik gunung, kalian pahami kayak gitu. Oke, yang terakhir ada jenis angin yang terakhir. Ini ada angin fon ya teman-teman. Angin fon ini biasanya kalau di setiap daerah tuh namanya beda-beda. Kalau di Jawa Tengah namanya apa ya? Angin kumbang kalau nggak salah. Terus ada angin bohorok atau angin apa gitu. Angin ini tuh angin yang membawa uap air, angin yang lembab. Jadi angin yang membawa uap air ini bakal jatuh di lereng gunung dan menyebabkan hujan orografis. Nah kalau di Semarang itu kalau misalkan kalian dari Semarang bawah naik ke atas tiba-tiba diterangkil hujan, nah itu ya berarti karena ada hujan orografis. Karena terangkil kan lereng gunung gitu kan. Nah di situ. Vulkanis itu datarannya kayak gitu. Nah terus angin itu ke bawah dan turun karena air hujan di lereng, terus tetap terbawa lagi dan turun ke lereng yang satu laginya. Kalau misal diibaratkan UNES itu lereng satu laginya adalah Ungaran sana, Ungaran bawah. Kalau misal kalian jalan ke sana kan turun lagi tuh. Nah, oke. Untuk jenis-jenis angin kayak gitu. Sisanya kan kita masih ada kelembaban udara, masih ada awan sama hujan, teman-teman. Untuk sisanya, Bapak harap kalian bisa bagi menjadi 3 kelompok dan nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu di rumah dan kalian bikin infografisnya atau presentasi yang menarik. Untuk minggu depan, selain saya akan menjelaskan, kalian terlebih dulu yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Jadi sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan? Ya, dirasa cukup ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diingat terus sama kalian, bermanfaat juga buat ujian nanti, jangan dilupain lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.